Selamat datang kembali di Radio Inspirasi Remaja, sahabat terbaik kamu untuk berbagi cerita dan motivasi setiap hari. Halo Sobat Inspiratif, apa kabar kalian hari ini? Semoga selalu sehat dan tetap semangat ya. Pernah nggak sih kalian merasa jantung berdebar, gemetar, atau bahkan tiba-tiba lupa semuanya saat harus berbicara di depan umum? Nah, kalau pernah, berarti kalian gak sendirian. Banyak orang mengalami hal yang sama dan kondisi ini dikenal dengan istilah glossophobia atau takut berbicara di depan umum. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas tentang fobia speaking atau demam panggung, mulai dari pengertian, ciri-ciri, penyebab, sampai cara mengatasinya. Jadi, stay tune ya, Sobat Inspiratif. Nah, Sobat Inspirasi, fobia speaking merupakan rasa takut berlebih saat berbicara di depan umum. Ketakutan ini bisa membuat seseorang merasa panik, gugup, bahkan kehilangan percaya diri ketika harus tampil di depan umum. Nah, banyak orang yang mengalami demam panggung ini akan menunjukkan beberapa reaksi fisik seperti mulut kering, wajah merah, napas menjadi tidak teratur, tangan gemetar, hingga keluar keringat dingin. Jangan sampai lupa, materi ini sebenarnya adalah dipersiapkan dengan baik. Nah, hal ini terjadi karena tubuh memproduksi hormon adrenalin secara berlebih saat merasa tertekan ataupun gugup. Lalu, apa sih penyebab seseorang mengalami glossophobia? Penyebabnya bisa bermacam-macam. Ada yang berasal dari pengalaman buruk di masa lalu, misalnya pernah ditertawakan saat presentasi atau merasa dipermalukan ketika berbicara di depan kelas. Selain itu, faktor biologis ini dan rasa takut dinilai orang lain juga dapat menyebab munculnya demam panggung. Nah, Sobat Inspirasi, berikut beberapa ciri demam panggung yang sering dialami seseorang. Suara bergetar saat berbicara, jantung berdebar lebih cepat, tangan dan kaki gemetar. Nah, sulit mengatur nafas, berkeringat dingin, merasa mual, ataupun sakit perut. Bahkan muncul keinginan untuk menghindari dari tempat tersebut. Kalau kalian pernah mengalaminya, jangan khawatir ya, karena itu hal yang normal. Lalu, bagaimana sih cara mengatasinya? Oke, yang pertama tentu harus mempersiapkan diri dengan matang, seperti mulai dari persiapan materi ataupun fisik kita. Terus mulai dari memahami materi, latihan berbicara hingga menyiapkan penampilan dengan baik. Nah, yang kedua itu lakukan reaksi sebelum tampil. Misalnya dengan mengatur napas menggunakan teknik pernapasan 47-48. Nah, tarik napas lama 4 detik, tahan 7 detik, lalu hembuskan perlahan selama 8 detik. Nah, ketiga, perbanyak latihan karena semakin sering latihan, maka rasa gugup akan semakin berkurang. Selain itu, penting juga untuk menanamkan rasa percaya diri. Ingat ya Sobat Inspirasi, percaya diri bukan berarti harus sempurna, tetapi berani mencoba dan menampilkan sebaik mungkin. Nah, yang terakhir, ubah mindset kalian ataupun pola pikir. Jangan anggap rasa gugup sebagai musuh, justru rasa gugup itu adalah tanda bahwa tubuh sedang bersiap memberikan penampilan yang terbaik. Nah, Sobat Inspirasi, karena tadi saya sudah memberikan penjelasan terkait demam panggung, sebenarnya kita tuh harus ada niat dulu di dalam hati kita sendiri, baru bisa merubah segalanya. Jangan bilang gak bisa, semuanya tuh pasti bisa. Itu tuh semua karena stimulus kita mencernanya, kita tuh gak bisa. Kenyataannya kita tuh bisa. Oke teman-teman, harus menjadi teman yang baik untuk diri kita sendiri ya. Karena ini sudah di akhir acara, nah Sobat Inspirasi, itulah pembahasan kita hari ini tentang fobia speaking atau demam panggung. Jadi kesimpulannya, rasa takut saat berbicara di depan umum adalah hal yang wajar dan bisa dialami siapa saja. Yang penting adalah bagaimana kita belajar mengelola rasa takut tersebut agar tidak menghambat potensi diri kita. Semoga pembahasan kali ini bisa menambah wawasan dan membantu kalian menjadi lebih percaya diri lagi saat berbicara di depan umum.
Saya Leni Amelia pamit undur diri. Terima kasih sudah mendengarkan Radio Inspirasi Remaja hari ini. Sampai jumpa di hari berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.